Pode beber, camarada. Pode beber. Você vai morar no IML, você tá gostando então chamo de olho com F. Ensinando você quer, você vai morar no IML, você tá gostando então chamo de olho com F. Ensinando você quer, fazer tiro na cara da bitch. Foda-se essa bitch, eu não ligo pra minha. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pengenalan tentang bimbingan konseling di sekolah dasar. Nah, bimbingan konseling di sekolah dasar bertujuan untuk membantu siswa dalam meningkatkan keterampilan sosial dan relasional. Hal ini dilakukan melalui pendampingan dan penyediaan saran untuk mengatasi masalah yang mungkin mereka hadapi. Oke, selanjutnya yaitu tujuan dari bimbingan konseling sosial dan relasi siswa. Yang pertama, peningkatan keterampilan sosial. Bimbingan konseling bertujuan untuk membantu siswa dalam memperoleh keterampilan interaksi sosial yang sehat dan efektif. Dan yang kedua, meningkatkan hubungan interpersonal. Tujuan lainnya adalah membantu siswa dalam membangun hubungan yang positif dan sehat dengan teman sebaya dan orang dewasa di lingkungan sekolah. Dan yang ketiga yaitu peningkatan keterampilan problem solving. Bimbingan konseling juga bertujuan untuk memberikan keterampilan penyediaan masalah kepada siswa dalam konteks hubungan sosial. Oke, selanjutnya yaitu strategi dan metode dalam bimbingan konseling. Yang pertama yaitu ada gaya konseling, pendekatan kognitif, perilaku, dan psikodinamik digunakan untuk merancang strategi konseling yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Metode ini membantu siswa dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan interaksi sosial dan relasional. Dan yang kedua yaitu ada grup dukungan. Melalui grup dukungan, siswa diajak untuk saling mendukung dalam memecahkan masalah-masalah sosial dan relasional yang mereka alami. Dan yang selanjutnya yaitu ada yang ketiga yaitu intervensi perilaku. Metode ini melibatkan identifikasi perilaku yang tidak diinginkan dan mengembangkan strategi untuk mengubahnya secara positif. Baik, selanjutnya peran guru dan konselor dalam bimbingan konseling. Yang pertama yaitu ada peran guru. Guru berperan sebagai pengamat aktif terhadap perkembangan siswa di lingkungan sekolah. Yang kedua yaitu peran konselor. Konselor memberikan dukungan profesional dengan fokus pada aspek sosial dan relasional siswa.
Dan yang ketiga yaitu kolaborasi. Kolaborasi antara guru dan konselor sangat penting dalam memberikan dukungan holistik kepada siswa. Selanjutnya yaitu aktivitas dan program bimbingan konseling untuk meningkatkan sosial dan relasi siswa. Yang pertama ada kegiatan kelompok. Program kegiatan kelompok membantu siswa dalam membangun keterampilan sosial melalui interaksi sosial yang terstruktur. Yang kedua yaitu ada dukungan sebaya. Program dukungan sebaya membantu siswa dalam memecahkan masalah sosial dan relasional bersama teman sebaya. Dan yang ketiga yaitu ada terapi seni. Nah, terapi seni digunakan sebagai salah satu metode untuk membantu siswa dalam mengekspresikan diri dan mengatasi masalah-masalah sosial. Baik, selanjutnya yaitu ada manfaat dari bimbingan konseling dalam meningkatkan sosial dan relasi siswa. Ada 3 manfaat, yaitu yang pertama ada peningkatan empati, yang kedua ada penurunan tingkat pelecehan, yang ketiga ada peningkatan keterampilan komunikasi. Nah, saya jelaskan dulu di sini. Yang pertama, peningkatan empati. Bimbingan konseling membantu siswa untuk lebih memahami persamaan dan perspektif orang lain. Penjelasan yang kedua yaitu tentang penurunan tingkat pelecehan. Program ini dapat membantu dalam menurunkan tingkat pelecehan dan konflik antar siswa. Dan selanjutnya penjelasan yang ketiga yaitu peningkatan keterampilan komunikasi. Melalui bimbingan konseling, siswa dapat meningkatkan keterampilan berkomunikasi yang sehat dan efektif. Selanjutnya yaitu tantangan yang dihadapi dalam implementasi bimbingan konseling di sekolah dasar. Yang pertama, keterbatasan sumber daya. Yang kedua, masalah penanganan individu. Yang ketiga, masalah stigma sosial. Penjelasan yang pertama yaitu keterbatasan sumber daya. Sekolah dasar sering dihadapkan pada keterbatasan sumber daya yang menjadi hambatan dalam menyediakan bimbingan konseling yang efektif. Yang kedua, masalah penanganan individu. Terkadang tantangan individu siswa memerlukan lebih banyak perhatian yang sulit ditangani dalam konteks kelas yang besar. Yang ketiga yaitu masalah stigma sosial. Faktor stigma sosial terkait dengan terapi dan konseling dapat menjadi tantangan dalam menerapkan bimbingan konseling di sekolah dasar. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan rekomendasi untuk pengembangan bimbingan konseling di sekolah dasar. Yang pertama yaitu ada pelatihan bagi guru dan konselor. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam bimbingan konseling melalui pelatihan dapat membantu meningkatkan kualitas layanan. Yang kedua, integrasi bimbingan konseling dalam kurikulum. Diperlukan kebijakan yang jelas untuk mengintegrasikan bimbingan konseling dalam kurikulum pendidikan sehingga menjadi bagian yang tak terpisahkan. Dan yang ketiga yaitu ada keterlibatan orang tua. Keterlibatan orang tua dalam mendukung program bimbingan konseling akan membantu mendukung keberhasilan siswa secara menyeluruh.